Beberapa faktor yang dapat mengkondisikan kenyamanan termal antara lain. Yang pertama adalah orientasi bangunan, yaitu orientasi terhadap matahari. Orientasi bangunan terhadap matahari akan menentukan besarnya radiasi matahari yang diterima oleh bangunan. Semakin luas bidang yang menerima radiasi matahari secara langsung, semakin besar juga panas yang diterima bangunan tersebut. Pada daerah dingin, sebaiknya bangunan berorientasi ke arah selatan dengan dihalangi vegetasi untuk menghalau angin. Pada daerah temperatur sedang, bangunan berorientasi ke arah selatan tanpa menggunakan penghalang vegetasi. Pada daerah panas kering, bangunan sebaiknya berorientasi ke arah selatan dengan tambahan berupa bukaan di sisi bangunan dan di atas bangunan. Pada daerah panas lembab, sebaiknya bangunan berorientasi ke selatan dengan bukaan pada sisi bangunan di atas untuk menciptakan cross ventilation. Matahari pasif adalah penggunaan energi matahari untuk memanaskan ruang interior bangunan tanpa mengandalkan peralatan mekanikal yang memerlukan energi tambahan. Terdapat 3 cara untuk memperoleh pemanasan matahari pasif. Yang pertama adalah perolehan panas secara langsung. Yang kedua adalah perolehan panas tidak langsung. Dan yang ketiga adalah perolehan panas dari isolasi material. Berikut ini merupakan ilustrasi perolehan panas terhadap bangunan. Gambar di atas merupakan perolehan panas secara langsung, yaitu panas yang masuk melalui bukaan dari bangunan, langsung diterima oleh dinding dan lantai sebagai penyimpan panas. Berikutnya, gambar perolehan panas secara tidak langsung, yaitu matahari panas yang diterima oleh bangunan, diterima oleh dinding, kemudian panas tersebut disalurkan ke dalam ruangan. Perolehan panas berikutnya adalah melalui teras kaca, yaitu ruang antara yang dapat memasukkan sinar matahari, kemudian panas tersebut diteruskan ke dalam ruang dalam. Perolehan panas yang berikutnya adalah melalui kolam atap, yaitu sebuah kolam yang berada di atap yang terkena panas, kemudian menyalurkan atau memindahkan panas ke dalam ruangan. Berikutnya adalah perolehan panas melalui isolasi, yaitu panas yang diterima oleh bangunan melalui area dari sebuah bangunan yang digunakan untuk pemanasan ruang dalam. Berikut ini penjelasan tentang penghawaan alami yang mengutamakan kekuatan angin. Secara utama, penghawaan alami berdasarkan orientasi bangunan terhadap angin, yaitu misalnya kecepatan angin di daerah iklim tropis panas lembab umumnya rendah. Angin dibutuhkan untuk keperluan ventilasi atau untuk kesehatan dan kenyamanan penghuni di dalam bangunan. Secara umum, angin bergerak dari lokasi yang bertekanan tinggi berpindah ke lokasi yang bertekanan rendah. Angin masuk melalui bukaan sehingga tercipta cross ventilation. Tritisan atap dapat menambah aliran udara masuk. Sedangkan tritisan di atas bukaan mengarahkan aliran ke atas di mana ini tidak diinginkan untuk pendinginan. Celah pada tritisan menyamakan tekanan eksternal. Louver dapat bermanfaat mengarahkan dan menyebarkan aliran udara. Faktor kenyamanan termal yang berikutnya adalah dari elemen arsitektur, misalnya saja pelindung matahari. Apabila posisi bangunan pada arah timur dan barat tidak dapat dihindari, maka pandangan bebas melalui jendela pada sisi ini harus dihindari, karena radiasi panas yang langsung masuk ke dalam bangunan melalui bukaan atau kaca akan memanaskan ruang dan menaikkan suhu atau temperatur udara dalam ruang. Berikut ini merupakan contoh pelindung matahari atau shading. Yang pertama adalah berbentuk cantilever atau overhang. Yang kedua berbentuk louver overhang berupa horizontal. Yang ketiga adalah panels atau awning. Dan yang keempat adalah horizontal louver screen.
Yang kelima adalah accrete, yaitu kombinasi elemen horizontal dan vertikal. Yang keenam adalah vertical lover, yaitu elemen yang bisa diputar arahnya. Faktor kenyamanan berikutnya adalah elemen landscape, di mana di samping elemen arsitektur, elemen landscape seperti pohon dan vegetasi juga dapat digunakan sebagai pelindung terhadap radiasi matahari. Gambar ini merupakan perbandingan jarak pohon terhadap bangunan dan pengaruhnya terhadap ventilasi alami, di mana pohon yang berjarak 9 meter dari bangunan semakin baik dalam memberikan gerakan udara dalam bangunan dan di sekitar bangunan. Faktor kenyamanan berikutnya adalah tentang material atau bahan bangunan. Panas masuk ke dalam bangunan melalui proses konduksi, yaitu melewati dinding, atap, maupun jendela kaca, dan proses radiasi matahari yang ditransmisikan melalui jendela atau kaca. Berikutnya adalah tentang penghawaan buatan. Penghawaan buatan adalah sistem pemanasan, ventilasi, dan pengkondisian udara atau sistem HVAC secara simultan mengontrol temperatur, kelembapan, kemurnian, distribusi, serta pergerakan udara dalam ruang interior suatu bangunan. Berikut ini merupakan beberapa contoh sistem penghawaan buatan. Sistem volume udara konstan atau CAV bersaluran tunggal mengalirkan udara yang sudah dikondisikan pada temperatur konstan melalui sistem saluran berkecepatan rendah menuju ruangan yang dilayani. Sistem volume udara variabel atau FAV bersaluran tunggal menggunakan katup pada terminal outlet untuk mengontrol aliran udara yang telah dikondisikan menurut kebutuhan temperatur masing-masing zona atau ruang. Sistem saluran ganda menggunakan dua saluran terpisah untuk mengalirkan udara hangat dan udara dingin menuju kotak-kotak pencampur yang memiliki katup yang dikontrol secara termostatis. Kotak-kotak pencampur memproporsikan serta menggabungkan udara hangat dan dingin untuk mencapai temperatur yang diinginkan sebelum mendistribusikan udara campuran ke setiap zona atau ruangan. Suatu terminal sistem pemanasan ulang menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan ruang yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan penjelasan prinsip kerja AC. Prinsip AC atau air conditioning yaitu memindahkan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain. AC sebagai pendingin memindahkan kalor dari dalam ke luar ruangan. AC sebagai pemanas memindahkan kalor dari sistem pemanas ke dalam ruangan. Biasanya digunakan di negara-negara yang iklim dingin atau beriklim kutub. Temperatur udara di Indonesia adalah sekitar 30 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 70 sampai dengan 90%. Indonesia termasuk daerah tropis lembab. Di Indonesia, AC pada umumnya digunakan sebagai pendingin ruangan. Fungsi AC adalah sebagai pengatur suhu ruang sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga tercipta kondisi udara yang nyaman. Fungsi AC diantaranya sebagai pengatur suhu, yaitu sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Berikutnya AC sebagai pengatur kelembapan, dan AC memperlancar distribusi oksigen agar mempunyai komposisi ideal bagi pernapasan. Berikut ini merupakan prinsip dasar dari air conditioning. Prinsip dasar air conditioning adalah sebagai pemindah kalor menggunakan media pembawa kalor yang berupa larutan pendingin atau refrigeran yang tidak berbahaya terhadap lingkungan. Berikut ini merupakan tabel kecepatan udara yang disarankan pada beberapa fungsi ruang. Yang pertama adalah aplikasi pada tempat tinggal, apartemen, gereja, kamar tidur di hotel, dan kantor pribadi. Kecepatan yang disarankan adalah 2,5 sampai dengan 3,75 meter per detik. Berikutnya, kecepatan udara yang disarankan pada ruang studio atau siaran radio adalah
1,5 sampai 2,5 meter per detik. Kecepatan udara yang disarankan pada gedung umum adalah 5 sampai dengan 6,25 meter per detik. Pada gedung bioskop disarankan 5 meter per detik. Pada gedung lantai atas disarankan 7,5 meter per detik. Pada gedung lantai utama disarankan berkecepatan 10 meter per detik. Untuk mendapatkan kondisi ruangan yang memenuhi thermal comfort atau kondisi yang harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan yang kita inginkan, tanpa adanya ketergantungan dengan lingkungan luar, maka digunakan penghawaan buatan atau air conditioning. Penghawaan buatan di sini memiliki pengertian bahwa udara dalam ruang dikondisikan berdasarkan beban kalor yang terjadi di ruangan tersebut.